Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Anson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini pastinya kita akan update lagi seputar Bitcoin karena Bitcoin kembali bounce ke atas setelah kemarin terkoreksi cukup dalam. Dan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya, pastinya kita akan update soal analisis teknikal juga. Nanti juga saya akan tunjukin beberapa data yang cukup penting yang perlu teman-teman tahu. Dan ada sebuah hal yang menurut saya bisa membuat Bitcoin kembali meroket ke atas. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,54 triliun dolar atau naik 6,16%. Bitcoin sendiri berada di angka 40 ribuan. Dan naik 9%, Ethereum 2300-an naik 5%, Binance $314 naik 3,9%, Cardano 1,28, XRP 0,64, Dogecoin 0,2, Polkadot $14,32. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin saja, dan kita mulai dari daily chart dulu. Nah, dari daily chart kita menemukan sebuah berita baik dan juga ada satu berita buruk ya. Bahwa kalau berita baiknya adalah kita sekarang sudah mampu close di atas exponential moving average 200. Itu menjadi indikasi bahwa rupanya bullnya sudah mulai kembali dan memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Dan kita untuk pertama kali semenjak bulan Mei kita mampu close di atas 200 EMA di daily. Oke, itu adalah berita baiknya. Berita buruknya adalah selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut kita melihat candle hijau terus-terusan. Kenapa ini menjadi berita buruk? Ya karena ada kemungkinan kita harus ngelihat short term correction. Karena tidak selamanya chart akan naik terus-menerus ya guys, pasti akan ada short term koreksinya. Antara kita nyampe dulu ke sini, ke resisten di sini, atau kita dari sini akan koreksi lagi ke bawah. Oke, jadi kita langsung masuk ke time frame yang lebih kecil. Untuk recap dulu apa yang kita jelasin semalam di video kemarin. Ketika kita membuat video semalam itu angka harga Bitcoin berada di sini guys, dan saya juga udah pesan ke teman-teman bahwa kita berada di pola atau pattern falling wedge. Maka kemungkinan kita akan rebound lagi ke atas minimal ke angka 39 ribuan. Nah, sekarang kita melampaui ekspektasi. Kita malah sekarang udah nyampe lagi ke arah 40 ribu dan sudah mendekati lagi high yang kemarin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita langsung akan menembus lagi ke atas ataukah ini akan terjadi double top beserta fake breakout yang menjadi indikasi cukup kuat bahwa kita akan terkoreksi cukup dalam. Jika itu terjadi ya, jika ini terjadi. Nah, skenario kedua adalah kita akan nembus dari sini dan kita konsolidasi di atas, sekalian retest dari area ini, maka kita berarti masih akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, itu skenarionya teman-teman cukup update sendiri aja, ngelihat aja sendiri. Kalau misalnya kita breakout dari ini dan tiba-tiba di reject lagi ke bawah dan membentuk konsolidasi, berarti kita udah double top di sini beserta fake breakout, maka itu menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa kita akan menjalani short term correction. Nah, kalau teman-teman yang nonton video saya semalam juga pastinya udah tahu bahwa saya mengatakan ada kemungkinan akan terjadi lagi skenario di bulan Januari ini, di mana kita bermain di area di pattern falling wedge ini. Kemudian ketika breakout yang menunjukkan bahwa bullnya sudah kembali, kemudian di reject lagi. Saya udah jelasin juga secara psikologi kenapa ini bisa terjadi. Dan di sini di retest ke support lagi, dalam hal ini adalah trendline-nya, kemudian kita membuat V-shape recovery. Ini bentuknya seperti V ya, jadi ini dinamai V-shape recovery. Nah, pertanyaannya apakah kita kembali akan melakukan hal tersebut sekarang
Karena di 1 hour chart teman-teman bisa lihat patternnya itu cukup mirip. Ini juga V-shape recovery. Tapi apakah kita langsung naik lagi ke atas atau kita membuat double top dan fake breakout, itu kita harus wait and see dulu, karena kita masih berada di area 40 ribuan. Dan ini udah dekat sih, harusnya dalam beberapa jam ke depan kita udah bisa memutuskan bahwa rupanya Bitcoin akan melanjutkan kenaikan atau kita akan short term correction. Nah, sekarang kita akan update dulu untuk Fear and Greed Index-nya Bitcoin. Pada hari ini kita udah nyampe ke netral. Oke. Setelah minggu lalu itu kita masih di extreme fear, dan fear kemarin kita mengalami lonjakan yang cukup tinggi ke netral. Kalau teman-teman yang subscriber lama di channel ini, harusnya teman-teman juga udah pernah dengar saya sebutin, ini adalah waktu terlama kita berada di area fear dan extreme fear semenjak tahun 2018 Februari. Yang menunjukkan apa? Ada kemungkinan tidak lama lagi kita akan melihat kenaikan ke atas. Karena ini merupakan klaster yang paling besar yang pernah terlihat. Teman-teman boleh bandingin aja dari tahun 2018 belum ada pernah. Selama ini kita berada di area fear dan extreme fear. Sebelumnya kita pernah lumayan di sini dan itu pun langsung meroket lagi ke atas. Ini juga, cuman tidak ada yang sebanding dengan ini. Jadi sekarang kita udah berada di area netral, dan ini pastinya juga menjadi indikasi yang positif. Jadi sentimennya juga udah mulai netral, tidak ketak, udah mulai termotivasi lagi untuk masuk ya. Oke. Jadi itu juga mungkin menyumbangkan sentimen positif dan membuat harga terus-menerus naik, karena retail juga udah mulai pengen masuk lagi gitu ya. Nah, yang tadi di awal video saya sebutin, kira-kira apa yang bisa membuat Bitcoin kembali meroket, itu adalah hal yang terjadi sebelumnya di sini guys. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pernah membahas bahwa area 35.000 ini merupakan area yang cukup signifikan dan menjadi resisten yang cukup kuat. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, sebelumnya kita pernah reject beberapa kali di sini. Oke. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kemungkinan akan banyak sekali orang yang menaruh stop loss-nya di atas ini. Jika ada yang orang sell di sini, sell-nya di sini, sell-nya di sini, sell, maka stop loss-nya logisnya berada di area sekitar ini dong, ya kan? Maka ketika kita kemarin menembus dari area ini, terjadi apa? Short squeeze. Ini juga udah pernah kita bahas, short squeeze yang menyebabkan harganya naik cukup tajam. Saya udah pernah pesan juga kalau terjadi short squeeze, kenaikannya akan tajam banget ke atas. Nah, area selanjutnya yang berpotensi membuat Bitcoin kembali short squeeze, kira-kira di mana guys? Ini kita sambil belajar gitu ya. Coba teman-teman tebak di mana. Sudah? Ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang benar. Ini adalah area di sini. Area sekitar 42 sampai 43 ribu. Ya kan? Kalau orang yang short di sini, shortnya di sini, shortnya di sini, maka stop loss-nya adalah kemungkinan di sekitar ini dong. 42 sampai 43 ribu areanya. Nah, kalau kita sempat menembus ke sini, maka akan ada kemungkinan besar kembali terjadi short squeeze. Oke. Dan ini ada kemungkinan akan terjadi short squeeze yang lebih besar dibandingkan yang di sini. Kenapa? Karena ini alasannya guys, karena tidak hanya orang-orang yang sell di sini yang menaruh stop loss-nya di sini. Kalau mereka sell di sini, ada kemungkinan juga mereka taruhnya di sini. Kenapa? Karena menurut mereka kita bermain di channel antara 41.000 dan 30.000. So, satu-satunya alasan yang bisa menyebabkan satu-satunya hal yang bisa menyebabkan dia berubah pikiran dari bearish ke bullish adalah ketika kita udah nembus dari 42.000. Itulah mengapa pasti banyak sekali orang yang menaruh stop loss-nya di atas ini. Mau dia sell di sini, mau dia sell sini, masih ada kemungkinan mereka menaruh stop loss-nya sampai di atas. Karena kenapa? Menurut mereka, indikator bahwa bull-nya sudah kembali atau belum,
itu di areal ini. Jika kita udah nembus dari 42-43, maka kemungkinan besar bullnya sudah kembali. Maka itu juga yang menjadi penyebab kalau kita mampu naik ke atas ini dan menembus, itu short squeeze-nya bisa ngeri banget sih guys. Dan bisa-bisa tiba-tiba kita langsung meroket ke sekitar angka, kita mencari resistance selanjutnya. Kalau di atas itu ya berarti di area sekitar ini ya. Ya, di sini. Oke. Berarti di sekitar 47-an ribu. Kalau misalnya kita berhasil dari sini, next stopnya mungkin ada di sekitar 47.000. Nah, untuk sementara kita masih bisa melihat momentumnya cukup kuat untuk naik ke atas. Kalau teman-teman yang sempat nonton video saya semalam, harusnya udah tahu ya, kita udah ekspektasi akan ada rebound ke atas. Walaupun kita bilang ada kemungkinan kita membuat 2 wave correction, tapi itu tidak terjadi. Di luar ekspektasi kita terus merangkak naik ke atas. Dan di sini kita masih mencoba untuk retest di area 40.000 ini. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk teman-teman lihat. Ini adalah Bitcoin short liquidation. Bukan short aja, long juga terlikuidasi kadang. Jadi yang terjadi kemarin adalah ini short squeeze yang menyebabkan harganya naik cukup tajam. Nah, bukan tidak mungkin ketika yang tadi saya bilang harga kita udah nyampe ke 42 ribuan, candle ini akan jauh lebih panjang lagi karena kemungkinan besar banyak banget yang taruh stop lossnya di area itu. Jadi saya sangat excited ketika kita nyampe ke area itu. Kalau misalnya terjadi short squeeze, maka kenaikannya bisa gila-gilaan. Oke. Dan juga di sini teman-teman perlu tahu bahwa selama harganya turun, para holder atau para paus Bitcoin yang mempunyai antara 100 sampai 10.000 Bitcoin itu sudah menyerok sekitar 40.000 Bitcoin dalam hanya 10 hari. Dan mereka sudah mempunyai Bitcoin itu hampir sama banyak ketika kita berada di puncak di bulan April ini. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa selama harganya turun dan konsolidasi, itu Bitcoin whale atau para paus itu terus-menerus akumulasi tanpa berhenti. Nah, banyak orang menyebutkan bahwa ikutilah smart money, ikutilah smart money. Jangan dengerin apa yang mereka katakan, tapi lakukanlah apa yang mereka lakukan. Nah, mereka aja akumulasi terus-menerus, oke? Ini menunjukkan apa? Harganya sudah cukup menarik di sekitar 30 ribuan seperti yang kita udah bahas di video-video sebelumnya. Oke, guys, jadi untuk sementara untuk short term ya, karena kita di daily kita melihat bahwa kita dalam 8 hari berturut-turut kita udah candle hijau, maka kita bisa expect akan ada at least satu lah candle merah di dalam waktu dekat, dalam 1-2 hari ke depan. Karena juga kita sekarang sudah menyentuh ke areal overbought di Relative Strength Index atau RSI. Kita udah menyentuh ke angka 70-an. Jadi juga udah mulai overbought. Otomatis itu juga bisa menjadi indikasi perlunya short term correction. Nah, ke 15 minute chart seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mampu nembus dari sini, skenario-nya 2 guys ya. Selama kita bermain di atas 35.000, maka bias saya masih bullish. Selama kita berada di angka di atas 35.000, maka pergerakan di sini semua hanya saya anggap koreksi sebelum kalau misalnya kita mampu menembus dari atas 42.000 atau menembus ke bawah 35.000, maka kita bermain di area ini. Maka secara short term kemungkinan ada 2 skenario bisa terjadi. Kita akan breakout dulu ke atas, kemudian kita breakdown lagi, membuat double top, dan juga fake breakout. Kemudian dari sini kita konsolidasi, maka kemungkinan kita akan kembali koreksi ke bawah, atau dari sini kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, kalau kita nyampe ke atas dan kita konsolidasi, maka
kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, itu keduanya masih harus wait and see ya guys. Jadi sekarang kita masih berada di tengah-tengah itu, belum ada yang bisa kita lakukan sekarang karena belum ada indikasi apa-apa juga. Kalau misalnya teman-teman short belum ada setupnya, kalau misalnya teman-teman mau long juga belum ada setupnya. Jadi kita masih berada di pertengahan, kecuali kemarin teman-teman yang sudah sempat ngambil kesempatan di sini ketika kita ada falling wedge di sini, teman-teman ngambil kesempatan untuk long di sini dan kemungkinan sekarang udah dalam keadaan profit. Saran saya kalau misalnya teman-teman yang udah sempat long di sini, kalau misalnya kita break out dari trendline ini di sini, saran saya teman-teman ya kalau bisa close saja. Oke. Tapi kalau kita masih mampu merangkak naik, ya alhamdulillah gitu kan. Puji Tuhan. Kalau misalnya kita nyampe ke sini, saya sih lebih biasnya gini guys. Saya pribadi lebih menyukai skenario ini. Yang terjadi adalah kita akan retest at least nyampe ke sini. Ini adalah perkiraan saya yang saya lebih yakini ya. Perkiraannya adalah kita akan retest dulu at least ke sini atau sedikit nyampe ke atas. Baru dari atas mungkin kita akan koreksi sedikit. Nah, dari sini kita baru bisa menilai lagi apakah kita akan melanjutkan ke atas atau kalau momentumnya cukup kuat ke bawah maka kita akan nyampe lagi ke area sekitar 37 atau 36.000 atau bisa jadi 35.000. Oke guys, jadi untuk sementara itu dulu. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.